Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat anak sekalian. Pada sore hari ini kita akan coba membahas satu tema yang sedang viral ya. Seorang ketua RT membubarkan secara paksa ibadah umat Kristiani di Lampung. Kejadiannya terjadi di Februari tanggal 19 di Gereja Kemah Daud, Lampung, GKKD. Kejadian ini viral, lantas kemudian menuai banyak kecaman, dan kemarin Pak Ketua RT, Bapak Wawan Kurniawan, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke dalam penjara. Jadi begini sahabat-sahabat, kejadian ini viral karena ada video berdurasi 1 menit lebih sedikit terkait dengan pembubaran paksa ibadah di gereja GKKD tersebut. Menurut Pak RT itu karena belum mengantongi izin ya. Jadi izin beribadah, izin untuk dijadikan sebagai rumah ibadah. Terus kemudian dikonfirmasi kepada panitia gereja, izin itu sebenarnya sudah dilaksanakan, sudah diajukan per tahun 2014. Bayangkan sahabat-sahabat, per 2014. Sampai kemudian kemarin itu menurut Ketua RT belum ada izin untuk dilaksanakannya, dibolehkannya sebagai tempat ibadah. Karena itu kan sebenarnya rumah yang digunakan untuk tempat ibadah. Jadi ini beberapa hal yang menurut saya penting untuk kita bahas. Yang pertama terkait dengan arogansi Pak RT ya. Memang dalam sudut pandang agama itu tidak dibolehkan kita memaksakan kehendak, memaksakan untuk sesuai dengan agama kita, atau memaksakan untuk tidak membolehkan agama yang beribadah sesuai dengan agama mereka, itu tidak boleh. Karena yang jelas dalam Al-Quran sudah dijelaskan, lakum dinukum waliyadin, untuk agamamu dan untuk agamaku. Artinya ansih, urusan ibadah, silahkan beribadah, kamu beribadah, saya beribadah, tidak saling mengganggu satu sama lain. Yang menjadi persoalan di sini adalah bahwa dalam konteks beribadah secara formal ya, formal itu artinya melibatkan institusi pemerintahan, itu tidak serta-merta harus kemudian bebas-bebasnya. Ada satu koridor yang kemudian perlu diselesaikan ya, terkait dengan perizinan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak RT. Dan ini juga satu poin yang kedua, ini kritikan juga untuk pemerintah. Bayangkan pihak gereja itu sudah melakukan proses permohonan izin untuk dijadikan tempat ibadah itu sejak 2014 menurut Ketua Pembangunan Panitia Pembangunan Gereja. 2014 sudah diajukan izin, ada lampiran 75 KK dan diketahui oleh 3 RT lingkungan setempat, bahkan didampingi oleh Babinsa, Babin Kamtipmas. Sampai sekarang itu belum diterbitkan, belum ada izin untuk melaksanakan peribadatan. Ini yang menjadi dasar RT itu untuk membubarkan. Menurut pengakuan Pak RT, 2014 mengajukan izin, belum dapat. 2016 bahkan sempat disegel, dikasih papan segel sampai 5 tahun. 16 sampai kemudian tahun 2022 itu dilaksanakan kembali di ibadah misa, yang kemudian itu pun juga berujung dengan konflik. Artinya sebenarnya RT ini melakukan kegiatan pemaksaan itu sebenarnya imbas dari kejadian masa lalu yang tidak selesai, sahabat-sahabat. Ini kritikan untuk pemerintah, instansi yang berkait di lingkungan tersebut. Sejak 2014 sampai per hari ini itu sebenarnya konflik lama. Terus kemudian bisa jadi RT tersebut merasa karena belum adanya izin, akhirnya dengan arogan dia memberhentikan kegiatan gereja. Nah ini sebenarnya juga kritikan juga untuk aparat atau institusi yang lain. Kalau memang toh gereja itu belum mendapatkan izin dan mereka sudah mengajukan izin, kok sampai lama itu? 2014 per hari sampai hari ini itu berapa tahun itu? Nah kalau memang sudah memenuhi syarat ya diizinkan. Karena memang kebebasan beragama itu dijamin perundang-undangan, sahabat-sahabat.
Dan dalam Islam pun sebenarnya tidak dibolehkan untuk memaksakan kehendak. Untuk memaksakan kehendak, bahkan melarang orang lain beribadah sesuai keyakinannya itu tidak boleh. Jadi sama-sama salah sebenarnya. Pak RT juga salah karena memaksakan kehendak untuk membubarkan ibadah. Pemerintah di sini juga lamban dalam mengurusi perizinan dalam peribadatan untuk mendirikan tempat ibadah, rumah ibadah. Nah, bayangkan sahabat, sejak 2014 itu berapa tahun sampai hari ini? Itu silakan dicek di berita juga ada sumbernya. Maka dari itu gimana ya? Akibat arogansi RT ini kemudian sebenarnya memicu adanya kesalahpahaman sehingga orang-orang yang tidak memahami betul permasalahan yang ada di sana itu mencap seenaknya sendiri. Kita di sini mencoba membahas dalam sudut pandang formal dan juga sudut pandang Islam. Kalau sudut pandang formal, memang dalam sudut pandang ini yang menjadi kritik utama adalah instansi pemerintah itu sendiri, setempat itu sendiri. Kenapa sejak 2014 sampai per hari ini belum selesai itu prosesnya? Bahkan itu kan sudah ada potensi konflik, itu kan sudah lama sebenarnya. Bahkan sejak 2016 pun itu sudah disegel kan, tempat itu sudah disegel. 5 tahun tidak dilaksanakan apa-apa, sampai kemudian 2012 dimulai lagi, sampai kemudian puncaknya kemarin ketika RT itu dengan arogan membubarkan ibadah yang ada di rumah ibadah, rumah yang dijadikan tempat ibadah itu, di KKD itu. Nah ini satu kritikan. Kalau memang itu sesuai standar hukum, sesuai dengan aturan, ya izinkan saja. Jadi kan tidak perlu repot-repot. Terus 2014 sampai hari ini kok belum selesai. Terus kemudian sahabat-sahabat muslim sekalian, toh memang kita ya sebagai umat Islam itu juga harus toleran. Jangan takutlah Islam kita luntur gara-gara keyakinan orang lain. Ya, itu tidak perlu ditakutkan. Masa keyakinan kita luntur gara-gara nyanyian-nyanyian dari sahabat-sahabat kita umat Kristiani? Ibadah mereka kan sering nyanyi kan? Atau kemudian iman kita luntur gara-gara orang lain di samping kita berdoa untuk keyakinan mereka? Kan tidak. Artinya keimanan itu ada di hati, sahabat-sahabat. Tidak kemudian perlu ditakutkan adanya proses-proses pencerabutan iman dari diri kita karena ketakutan yang berlebih atas hubungan kita interpersonal dengan agama lain. Itu jangan. Jadi kita tidak perlu menjadi pahlawan kesiaan seperti Pak RT itu, kemudian membubarkan paksa ibadah umat lain, terus kemudian seolah-olah dia penyelamat akidah umat Islam. Bukan, tidak seperti itu, sahabat-sahabat. Jadi yang perlu dipahami adalah bahkan Nabi pun tidak pernah memaksakan kehendak beliau untuk mengajak umat di luar Islam untuk bergabung dengan Islam, memeluk agama Islam. Tidak. Beliau memberikan kebebasan kepada umat yang lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Itu banyak di sejarah-sejarah. Bahkan salah satunya Nabi tidak membolehkan menghancurkan tempat ibadah umat agama lain. Tidak dibolehkan, sahabat-sahabat. Kalau toh mereka mendapatkan hidayah, itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memeluk agama kita. Dan kalau kita, sahabat-sahabat, kalau ada umat Islam yang murtad, pindah agama ke agama yang lain, ya silahkan, itu hak mereka. Jangan takut. Yang penting apa yang menjadi keimanan itu di dalam hati. Jadi tidak kemudian tidak usah takut dengan adanya proses-proses pembangunan tempat ibadah yang kemudian itu berpotensi mencerabut keimanan kita. Nggak usah. Toh banyak dicontohkan oleh para ulama kita ya. Bagaimana Gus Dur berteman dengan non, banyaklah. Bagaimana kemudian sikap Nabi Muhammad kepada non Muslim itu banyak sekali. Jadi arogansi Pak RT ini memang salah, walaupun dasar yang digunakan beliau adalah dasar formal ya, dasar formal, dan itu sebenarnya harus menjadi catatan penting bagi kita untuk dijadikan kritik kepada instansi terdekatnya yang berwenang dalam urusan ini. Kok bisa lama
2014 sampai per hari ini kok bisa belum selesai gitu proses-proses perizinannya itu. Alasannya Pak RT itu memang belum berizin. Terus dikonfirmasi ke pihak gereja, izin sudah dilaksanakan, sudah diajukan sejak 2014. Bahkan 2016 disegel, 5 tahun tidak digunakan. 2022 potensi konflik karena adanya perayaan misa yang diprotes. Terus puncaknya kemarin ketika viral itu, ketika ibadah minggu Februari 2023 kemarin, itu dibubarkan Pak RT, videonya viral, per hari ini RT-nya dipenjara. Nah, ini rentetannya seperti itu. Tapi di samping itu semua, sahabat-sahabatku sekalian, ini menjadi pembelajaran bersama bahwa kita tidak bisa melakukan satu tindakan itu sendirian atas kebenaran-kebenaran, entah pun itu benar atau salah. Itu hari ini tidak bisa main hukum sendiri. Ketika ada hal-hal yang dirasa itu bertentangan, belum ada aturan mainnya, entah pun itu dalam urusan agama, maka alangkah baiknya itu diklarifikasi, tabayun, diselesaikan dengan baik. Dan jangan sampai ada pemaksaan, jangan sampai ada tindak kekerasan, jangan sampai ada pelecehan persekusi atas nama agama, karena itu tidak dibenarkan. Dalam Islam itu tidak dibenarkan, dalam agama saya tidak dibenarkan. Ketika kita menyampaikan dakwah pun harus dengan kata-kata yang lembut, tidak boleh dengan caci maki, sahabat-sahabat. Maka dari itu kita apresiasi kepada pihak kepolisian karena hari ini sudah menangkap Pak RT yang bertindak arogan atas nama agama, atas nama aturan, untuk meredam satu potensi konflik antar agama ya. Karena ini kalau sudah viral, ini potensi konfliknya bisa meluas, maka bagus tindakan kepolisian untuk segera mengamankan pelaku. Tapi di situ harus ada satu garis bawah follow up, bahwa perlu ditelusuri kenapa kok sampai seperti itu. Padahal dari dulu 2014 itu pihak gereja pun sudah mengajukan. 2016 sempat penyegelan sampai 5 tahun, 2022 dilaksanakan misa, 2023 kemarin ibadah minggu, akhirnya viral seperti itu. Itu perlu ditelusuri. Kok sampai segitunya gitu. Sampai segitunya gitu, sahabat-sahabat sekalian. Kalau toh memang dari teman-teman Kristiani itu memang memenuhi syarat ya, artinya memang di situ ada jamaah umat Kristen yang memang membutuhkan tempat ibadah, ya silakan diizinkan saja. Tapi kalau ternyata diklarifikasi, diverifikasi hanya ada 1-2 jamaah, ya alangkah baiknya itu jamaah itu bergabung kepada gereja yang lain kan. Masa ada gereja jamaahnya cuma ada 2 kan, lucu juga. Maka perlu kajian-kajian menyeluruh di lapangan. Ini juga sebagai koreksi, sebagai kritikan kepada pemerintah untuk penanganan perizinan peribadatan, tempat ibadah itu ya dipercepat, dipermudah. Kalau toh memang memenuhi syarat, izinkan. Kalau memang tidak, ya sudah, jangan. Untuk menjaga toleransi umat beragama, nah gitu kan. Toh nanti misalkan kan sama juga, misalkan ada di mayoritas Kristen misalkan, Islamnya cuma ada 2-3, ujuk-ujuk bangun masjid, itu kan juga nggak pas. Kalau memang itu memenuhi standar, misalkan minimal berapa, 75 KK dan sebagainya, itu silakan, itu haknya, nggak masalah. Tidak ada yang kemudian dilarang, tidak ada yang kemudian itu dipersulit dalam proses beragama di Indonesia. Karena setiap orang di Indonesia kebebasan beragama itu dijamin. Tidak ada yang kemudian dipaksakan, tidak ada yang kemudian itu dilarang. Kecuali memang ada unsur-unsur kekhawatiran untuk mengadu domba dan lain sebagainya, maka kemudian wajib bagi aparat kepolisian untuk melarang adanya ceramah-ceramah yang provokatif, ya, ceramah-ceramah yang kemudian menghasut kepada perpecahan bangsa, menghasut kepada perpecahan umat beragama, dengan hasutan-hasutan, dengan ujaran-ujaran kebencian, itu kan banyak itu ustaz-ustaz yang kayak gitu. Mungkin itu sahabat-sahabat yang bisa kita sampaikan. Yang jelas
pada sore hari ini. Semoga saja kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian Pak RT yang ada di Lampung, yang hari ini beliau sudah ada di Jeruji Besi. Jangan main hakim sendiri, sahabat-sahabat. Kalau ada hal-hal yang dikira tidak sesuai dengan koridor, maka selesaikan yang pertama kekeluargaan dulu, klarifikasi, tabayun seperti apa, cari jalan keluar yang baik, jangan main hakim sendiri. Oke, sahabat-sahabat, apalagi ini menyangkut tentang kebebasan beragama, karena hak beragama itu hak yang paling mendasar pada manusia. Maka dari itu, di sini sekali lagi saya berpesan untuk jangan main hakim sendiri. Tabayunkan, komunikasikan dengan yang terlibat, dengan institusi-institusi terdekat, Babinsa, Babin Kaptimas, institusi yang paling kecil di tingkat desa, RW, RT. Nah, komunikasikan dengan baik. Cari solusi-solusi jalan keluar yang sekiranya itu tidak menimbulkan kegaduhan antar umat beragama. Sekian dari saya, semoga bisa memberi manfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Salam sahabat Anas.